Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Robin Saputra SMM dalam perkuliahan daring penilaian properti untuk semester 5 ya, program studi administrasi pajak kampus Batang Universitas Diponegoro. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai penilaian ya dengan pendekatan pendapatan. Kalian mengambil buku catatan kalian ya untuk mencatat yang perlu sekiranya dicatat sehingga tidak perlu mengulang-ulang video begitu ya ketika di review. Oke. Nah, berkaitan dengan ini ya, penilaian dengan pendekatan pendapatan itu artinya ya dalam bahasa sederhana kita ingin menilai suatu properti berdasarkan peluang atau potensi pendapatan dari suatu properti itu ya. Jadi ketika membeli sebuah real estate itu harapan masyarakat dia memperoleh nilai yang lebih tinggi ketika dijual daripada saat dia beli, atau memperoleh pendapatan dari operasi real estate tersebut. Jadi selain membeli untuk investasi untuk mendapatkan tambahan modal ya, aset tetap, itu juga diharapkan real estate itu memberikan pendapatan ya. Properti yang menghasilkan income itu disebut sebagai income producing property atau bahasa sederhananya properti komersial. Semakin tinggi income yang dihasilkan oleh sebuah properti komersial, maka semakin tinggi juga nilainya di mata penilai properti. Nah, investasi real estate ya, atau dalam hal ini properti komersial, itu memberikan kepuasan pribadi bagi sang investor atau kepuasan finansial, tapi juga berakhirnya menuju ke kepuasan pribadi. Nah, masyarakat itu berpendapat investasi properti komersial adalah salah satu investasi yang baik. Alasannya yang pertama, dia bisa mendapatkan income tahunan atau annual income. Terus kemudian mendapatkan income ekuitas, maksudnya mendapatkan modal ya, aset tetap. Kemudian dia juga mendapatkan capital appreciation atau kenaikan nilai dari properti itu sendiri ya, karena situasi yang di masa mendatang itu yang penuh dengan risiko ya, ada naik turun perekonomian, ada macam-macamnya. Itu kadang dengan membeli properti komersial itu bisa mendapatkan kenaikan nilai bila dijual sewaktu-waktu. Yang keempat, dengan membeli atau investasi di properti komersial ini juga bisa mengurangi beban pajak begitu ya. Kenapa? Karena apabila kita investasi ke hal yang lain, mungkin beban pajaknya lebih besar ya kan. Kalau investasi ke properti komersial, dia beban pajaknya tidak sebesar apabila misalnya investasi ke perusahaan atau untuk membeli saham dan lain-lain, itu tentunya pajaknya lebih besar. Next, hubungan penilaian dengan income properti komersial. Arus pendapatan properti komersial mencerminkan nilai pasar dari properti itu. Jadi untuk properti komersial ya, itu arus pendapatan potensial yang bisa didapatkan oleh properti itu yang mencerminkan nilai pasar atau nilai jual dari properti tersebut, bukan biaya untuk membangunnya. Beda ya. Jika potensi income-nya tinggi, maka nilai properti itu juga tinggi. Sudah biasa itu ditemukan di dunia nyata, ada properti yang berbiaya tinggi, jadi membangunnya itu membutuhkan biaya besar, namun income-nya rendah, sehingga nilainya juga ikut rendah. Yang kedua, income yang diperoleh ya, ada di present and future. Jadi
income yang diperoleh oleh properti komersial ini ada yang sekarang, nilai kini, dan juga nilai di masa mendatang sampai batas akhir ya, hingga nilai ekonomisnya hilang begitu. Karena juga di future, maka menghadapi risiko yang akan mempengaruhi nilai properti tersebut. Jadi kalau kita bicara mengenai future value dari uang, itu tentu kan kita otomatis juga membicarakan mengenai risiko ya, risiko yang terjadi antara waktu sekarang sampai waktu di masa datang ya, titik berakhirnya investasi itu gitu ya, terminal value. Nah, yang ketiga, investasi ini kan properti komersial memiliki lahan ya, ada lahannya. Nah, itu bisa menimbulkan capital appreciate atau kenaikan nilai. Seperti yang kita tahu bahwa lahan tanah itu secara kuantitas ya tidak bisa bertambah, makanya nilainya itu mudah naik gitu ya. Nah, berbicara mengenai future value, kita pasti menggunakan diskonto ya, diskonto pada investasi properti komersial. Jika investor menekankan pada pendapatan atas propertinya ya, yang ditekankan itu pendapatannya, bukan penguasaan properti. Dengan cara menyewakan, maka berlaku present value. Apa itu present value? Adalah nilai kini dari seluruh potensi pendapatan yang ada di masa datang. Nilai-nilai di masa depan itu harus didiskontokan pada tingkat tertentu. Nah, contohnya apa ini? Contoh paling gampang kos-kosan ya. Beli kos-kosan seharga 1 miliar katakanlah. Dia bisa beroperasi untuk kos-kosan itu selama 30 tahun ya. Nah, selama 30 tahun itu dia terjual atau tersewa berapa kali, berapa periode, potensi uang yang dikumpulkan berapa. Nah, itu yang dimaksud dengan future value. Jadi ekspektasi atau harapan keuntungan di masa depan yang belum menjadi nyata itu harus dikonversi menjadi nilai kini. Penilaian ini memerlukan satu, estimasi arus pengembalian yang dapat diperoleh. Jadi harapan arus pengembalian itu harus bisa diprediksi. Terus tingkat pengembalian yang dipersyaratkan itu biasanya juga melibatkan harga sewa kos-kosan serupa di area situ untuk pertimbangan. Nah, diskonto pada investasi properti komersial, rumusnya itu ya, untuk mencari future value ya, periode sekian, rumusnya adalah Fn sama dengan P dikalikan 1 ditambah tingkat bunga dipangkatkan periodenya. Jadi F itu future, P present value, I bunga, N periode. Misalnya Bambang itu investasi Rp1.000 ke bank dengan bunga 10% per tahun. Artinya ketika dia investasi sekarang ya, untuk satu periode alias 1 tahun, di akhir periode Bambang akan mendapatkan atau jumlah uang yang diinvestasikan menjadi berapa? Rumusnya ya, Fn karena 1 tahun berarti 1 sama dengan 1000 nilai sekarang dikalikan 1 plus bunganya dijadikan desimal 1 ini dalam tanda kurung, kemudian dipangkatkan periodenya berapa? 1 sama dengan 1000 dikalikan 1,1 sama dengan 1100. 1100 itu ya didapatkan dari pokok simpanan sebesar 1000 dan bunganya yang 10% per tahun Rp100, jadi ditambahkan menjadi 1100. Terus kemudian untuk 2 periode, jadi di akhir tahun pertama uangnya kan jadi 1100 tuh, otomatis dia akan menjadi pokok simpanan di awal periode tahun kedua 1100 kan, berarti yang ditabungkan
dengan bunganya sama 10% per tahun. Jadi rumus yang digunakan ya 1000 dikalikan 1 plus bunganya 0,1, periodenya 2, berarti 1000 dikalikan 1,21 sama dengan 1210. Itu sama dengan atau identik ya, sama ya dengan akhir periode tahun pertama ketika menjadi pokok pinjaman ya 1100, di akhir periode kedua, akhir tahun kedua dia kan dapat tambahan 10% lagi. 1100 ditambahin 10%-nya berarti 1100 tambah 110 sama dengan 1210, sama ya. Nah begitu juga F3, F4 sekian terus sampai ke katakanlah F30. Dari situ uang 1000 yang sekarang itu nilainya sama dengan berapa dengan uang yang pada tahun 30 tahun mendatang berapa, itu bisa ketahuan. Nah biar mudahnya coba dilihat di tabel diskonto ini. Ini tabel diskonto dengan bunga fix ya, bunganya tetap diasumsikan tidak berubah 12% per tahun. Dari situ dia saldo awal pertama tahun pertama itu 1 juta, maka di akhir periode tahun pertama dia menjadi atau mendapat tambahan ya 120.000, sehingga dia investasinya senilai 1.120.000 di akhir periode tahun pertama, yang sekaligus menjadi nilai investasi di awal periode kedua, ditambahkan dan menjadi saldo awal di periode kedua. Di akhir periode tahun kedua dia akan mendapat bunga 12% lagi, bukan dikalikan 1 juta tapi dikalikan 1.120.000, hasilnya 134.000. Nah itu ditambahkan dengan saldo awal di periode kedua, hasilnya 1.254.000 di akhir periode kedua. Begitu pula seterusnya sampai ke tahun 30 misalnya dengan bunga tetap 12% per tahun. Nah apakah dia di dunia nyata ya, apakah dia bunganya tetap seperti? Tentunya tidak. Tapi untuk mempermudah perhitungan logika kita menggunakan bunga yang tetap ini. Nah sekarang dibalik, future value nya sudah ketahuan ya, kita mau menghitung atau membandingkan ke present value, nilai yang sekarang. Itu rumusnya tinggal dibalik ya. Kalau tadi kan F sama dengan P kali 1 plus I dipangkatkan N ya. Kalau sekarang tinggal dibalik, P sama dengan F dibagi 1 plus I yang dipangkatkan N, atau P sama dengan F dikalikan 1/1 plus I yang dipangkatkan N. Ini kiri sama kanan sama ya. Nah langsung di soal ya. Katakanlah sebuah properti estimasi menghasilkan arus kas 120 juta per tahun di masa datang ya, selama 25 tahun. Nah contoh gampangnya kos-kosan, dia satu rumah 10 kamar ya, kemudian per bulannya itu kalau diisi penuh ya, kalau diisi penuh 10 kamar itu masing-masing 1 juta ya kan, berarti berapa satu bulannya? 10 juta kan, karena 10 kamar. Nah kalau setahun berapa? 120 juta kan per tahun. Nah itu berlangsung sampai 25 tahun karena nilai ekonomisnya dia 25 tahun. Di akhir tahun di akhir tahun ke-25 ya, dia akan menyisakan properti dengan nilai pasar 500 juta. Udah bentuknya udah aut-autan itu ya, 25 tahun ya. Nah jika harga properti tersebut sekarang ya, sekarang itu dijual, kondisi dijual 1 miliar, akankah investasi ini menjadi layak atau pantas untuk dibeli gitu ya. Kondisinya seperti ini. Bunga diasumsikan 5% tetap ya. Ini kita belum pakai rumus yang macam-macam,
untuk menyederhanakan kasus, jadi pengen melihat berapa besarnya, jadi nilai masa datang ditarik menuju nilai sekarang itu berapa gitu loh. Caranya ya 120 juta per tahun kalikan 25 tahun, hasilnya 3 miliar tuh ya kan, 3 miliar. Terus kemudian kita cari P nya, P itu nilai sekarang. 3 miliar ini kan 25 tahun yang akan datang ya kan, hasilnya selama berbulan-bulan selama 25 tahun dikumpulin jadi satu, hasilnya 3 miliar. Nah kalau dilihat dari nilai yang sekarang itu berapa, rumusnya P sama dengan F ya, future value 3 miliar dibagi 1 plus bunganya 5% jadiin desimal 0,05 dipangkatkan 25 sama dengan 3 miliar dibagi 3,39 ya kan, hasilnya 885 juta ditambah dengan nilainya yang saat itu estimasinya nilai pasar sisa ya itu 500 juta, 1 miliar 385 juta. Nilai dari 3 miliar yang menyisakan 500 juta 25 tahun yang akan datang, kalau ditarik ke sekarang nilainya hanya 1 miliar 385 juta. Berarti tinggian mana dong Pak nilainya? Tinggian yang ini, tinggian yang nilai sekarang. Walaupun jumlahnya lebih sedikit, tapi dia nilainya lebih tinggi karena dia setara dengan 3 miliar yang 25 tahun yang akan datang gitu. Nah itu tadi untuk memahami menarik ya nilai di masa depan ke masa kini. Next, penentuan pendapatan dan tingkat pengembalian. Nah itu tadi sebelumnya di rumus future value tadi tidak mempertimbangkan berbagai macam aspek. Nah kalau ini sudah pakai pertimbangan macam-macam ya. Pendapatan itu dibagi ke dalam beberapa kategori. Yang pertama, potential gross income atau PGI. Itu total pendapatan potensial pada tingkat hunian penuh. Ini yang kita pakai tadi di logika berpikir sebelumnya. Hanya memperhatikan PGI tanpa memperhatikan pendapatan yang lain. Padahal setelah PGI itu ada EGI, effective gross income. Itu didapat dari PGI ya, total potensial pendapatan pada tingkat hunian penuh. Katakanlah hotel atau kos-kosan itu dianggap penuh, pendapatannya itu dianggap penuh, jadi semua kamar terisi selama bertahun-tahun, itu PGI. Tapi kalau EGI itu PGI yang sudah dikurangi kekosongan, dikurangin biaya-biaya yang hilang, katakanlah kerugian-kerugian operasional akibat pelanggan yang kabur mungkin ya, atau mungkin ada kesalahan hitung dan lain-lain. Nah itu setelah PGI dikurangin biaya itu ya, kekosongan dan lain-lain, itu jadinya EGI. Nah yang ketiga ada net operating income atau NOI. NOI itu hasil dari ya EGI dikurangin dengan pengeluaran operasional. Nah pengeluaran operasional itu ada 3, yang variable cost, yang fixed cost, dan replacement. Variable cost itu kan bergantung ke apa? Kalau contohnya kasus hotel atau kos-kosan itu bergantung pada apa variable cost? Bergantung pada jumlah ini ya, tamu ya, yang menginap ya. Nah itu variable cost. Kalau fixed cost itu nggak peduli dia mau rame atau enggak, besarnya tetap sama. Misalnya apa? Asuransi ya, PBB, pajak bumi bangunan itu termasuk pada pengeluaran ini ya, operasi, karena dia yang dinilai adalah propertinya, bukan usaha perhotelannya, jadi beda. Kemudian replacement itu juga termasuk pengeluaran operasi ya, penggantian atap, penggantian mungkin korden, penggantian handuk mungkin ya,
sekian sekali dipakai langsung diganti gitu. Nah, yang keempat ada net income before tax. Itu salah ya, bukan NOI dikurangi tax, tapi NIBAT itu didapatkan dari NOI yang dikurangin ya, dikurangi pendapatan-pendapatan yang non operasional. Jadi segala pendapatan yang bukan pendapatan langsung dari kegiatan operasional dari pengoperasian properti itu ya, misalnya pendapatan bunga, terus kemudian pendapatan dividen ya, itu kan nggak ada kaitannya dengan pengoperasian properti, itu harus dikurangkan sehingga menghasilkan NIBAT. Setelah itu NIBAT dikurangi dengan tax ya, menjadi NIAT atau net income after tax. Di sini tax maksudnya bukan ini ya, bukan PPh ya, bukan PPh, bukan PPh badan, bukan PPh orang, tapi PBB. Nah, ini ada 4 jenis kategori non biaya operasional, artinya tidak mempengaruhi penilaian properti komersial. Yang pertama ada biaya penyediaan dana atau biaya proyek ya. Waktu pertama kali properti itu dibangun, itu dianggap di luar penilaian, jadi di luar operasi dari properti komersial. Ini bukan sebuah biaya operasi ya, tapi biaya perolehan itu beda perhitungannya. Kemudian pajak pendapatan atau pajak penghasilan ya, itu merupakan beban owner, bukan beban dari properti, bukan juga akibat dari pemanfaatan dari properti itu. Yang ketiga, beban penyusutan bangunan. Nah, itu juga bukan biaya operasional ya. Terus kemudian yang keempat, perlengkapan. Dia memang biaya ini dari penilaian properti ini, tapi tidak masuk di biaya operasional properti, tapi dia masuknya di beban cadangan penggantian. Nah, untuk lebih jelasnya bisa dilihat di contoh ini, perbedaan kalkulasi akuntansi dengan estimasi penilai ya. Pendapatan kotor itu tadi PGI ya, potensial ya. Nah, ini kalau potensial di akuntansi seperti ini, ini mungkin beda dikit nilainya ya. Terus kemudian kekosongan ya, loss ya, itu di akuntansi tidak ada, tapi kalau di estimasi, karena dia sifatnya estimasi, pastinya mempengaruhi ya kan, 4.200.000 katakanlah. Terus kemudian bunga deposito di kalkulasi akuntansi dia diperhitungkan karena dia sebagai pendapatan ya. Kalau di estimasi penilaian properti dia nggak dimasukkan karena bukan termasuk pendapatan operasional dari pemanfaatan properti ya. Terus kemudian pendapatan lainnya yang berkaitan dengan operasional ya, itu di akuntansi 700.000, yang penilai 800.000. Dari situ dikurangkan ya, menghasilkan pendapatan kotor efektif atau apa tadi, EG ya, effective gross income, itu ini. Nah, terus biaya operasional tuh yang di akuntansi biaya operasional semuanya ya. Kalau yang di estimasi penilaian tuh yang berkaitan dengan operasional dari properti itu. Nah, ini kebetulan masuk semua nih. Ada gaji gas, listrik, air ya, manajemen juga, asuransi, PBB itu masuk semua dengan estimasi nilai yang berbeda ya. Oke. Terus next, cadangan. Nah, coba dilihat di sini. Dia yang estimasi penilai properti itu penggantian dihitung, seperti penggantian atap, penggantian handuk, mungkin penggantian karpet, seperti itu dia masuk di perhitungan. Tapi bunga pinjaman ya dari utang itu dianggap sebagai bebannya owner, bukan beban dari properti itu. Termasuk depresiasi itu juga tidak mempengaruhi ya. Jadi kan udah ada 4 beban yang tidak mempengaruhi penilaian properti ya. Artinya dia tidak diakui di sini. Nah, dari situ bisa dijumlahkan ya. Ini tadi pendapatannya segini, terus pengeluarannya segini ya. Total biaya macam-macam, pendapatan bersihnya segini.
ya. Sementara di estimasi penilai karena biaya yang diakui lebih sedikit, otomatis pendapatan bersihnya juga lebih besar. Ini 41.500.000 ya. Nah, begitu tadi untuk menilai ya, menilai pendapatan begitu. Nah, kalau udah ketahuan dia pendapatannya berapa, terus gimana? Nah, ini dilihat dia berapa periode itu, katakanlah 10 atau 15 tahun. Kalau sudah, nanti ditarik ke rumus yang ini tadi, ya kan? Dia katakanlah 15 tahun yang akan datang, berarti kan pendapatannya berapa? 41.500.000 dikalikan berapa? 15 tahun katakanlah ya. Berapa itu? Nah, itu nanti ditarik ke nilai sekarang dengan cara yang sama dengan ini. Baru nantilah kelihatan dia layak atau tidak investasi tersebut. Gitu ya. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Jangan lupa dijawab responsi wajibnya ya. Waktunya berbatas, pastinya dibatasin karena responsi itu sebenarnya kan juga memperhatikan waktu ya. Jadi dikerjakan semaksimal mungkin. Atas perhatiannya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.